Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saudara-saudara semua sebangsa, setanah air, juga semanusia. Saya mengatakan seperti ini selalu saya ulang bahwa latar belakangnya adalah bangunan ukhuwah yang dididik oleh NU, ukhuwah diniyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Ukhuwah diniyah itu dalam satu agama ada keragaman faham, harus bisa damai. Kemudian seandainya naik lagi pada beda agama, suku, bahasa, tetapi dibingkai dalam satu wilayah bangsa, itulah watoniyah. Dan NU mendidik lebih luas, lebih universal. Walau beda negara dan bangsa, tetapi dibingkai dalam satu nasab kemanusiaan dari Nabiullah Adam dan Ibu Hawa. Teman-teman, ini saya bersimpuh di rumah Kiai Mukrimun. Rumahnya di pelosok, tetapi karena ada destinasi waduk pondok, maka menjadi tidak pelosok lagi. Saya sudah sejak 2007 binara di sini, dan ini yang kedua kali Mas Kiai. Iya, iya. Jadi selisih berapa tahun Mas? 12 tahun. 13 tahun. 13. Iya, dan ini saya juga sama Kang Arif. Kang Arif ini Sekjen MBC NU Beringin. Kalau Kiai Mukrimun ini Syuriah ya. Surya. MBC NU Beringin Ngawi, Jawa Timur. Tentu kita bertemu ini bagian dari ngopi kangen aja, karena sejak saya sambang di waduk sudah 3 kali, dan ingatan saya hanya Kiai Mukrimun, tetapi pemandunya tidak bisa menunjukkan ke sini. Tetapi lewat perjumpaan di Kiai Ta'in yang beberapa hari yang lalu, akhirnya kita ketemu lagi sebagaimana dulu saya 13 tahun ketemu di Pondok Pesantren Al Asy'ari Ceweng, Bojonegoro. Terus khairul anam. Sebuah jagong begini ternyata bagi orang Jawa tidak sekedar jagong kan, ya, tetapi di tengah kita di tengah kita ini jagong, ternyata kita Betul, bisa ini, Bu. memaparkan Kopi, Bu. Seanaknya, Bu. peradaban ya di lokal kita, daerah Beringin. Dan ini inspirasi teman-teman, kalau kita ngopi dimanapun bisa di-upload seperti ini, seperti Kiai Budi Channel. Kenapa? Karena ini fatwa dari PBNU atas efek hoax, maka PBNU memberikan fatwa jamaahnya untuk berjihad medsos. Sehingga kita harus cerdas memiliki sarana media yang ada, bisa saja Facebook, bisa saja YouTube, Twitter, kemudian vlog, kemudian Instagram, dan lain sebagainya yang saya sendiri amat tidak begitu paham kecanggihan anak-anak milenial ini sekarang. Dan Kiai Mukrimin, ini saya bersyukur dulu atas ketemu Kang Wilujeng dan Bagas Kuarasan panjenengan sekeluarga. Alhamdulillah. Ya, Pantes. dan 13 tahun tentu anakmu biak cek cilik, saiki wis gede-gede. Nggih, kalau rumiyin nembe TK. Saiki wis Saniki sampun badhe alia. aliyah, Badhe Masya Allah. alia. Nah, ini ngopi baru diantar kopinya. Nggih. Bu. Matur nuwun, Mbak. Putranya jaringan berapa sebenarnya? Kali ya. Ya. Kali. Kalau Kang Arif Nembe setunggal. 6B setunggal. Teman-teman, sekali lagi bahwa ngopi itu ada yang memaknai ngolah pikir ya ono. Dan itu untuk sarana rembuk-rembuk lokal kampung dan ketemu kangen antar tokoh gitu, bisa Mas Arif ya. Iya. Dan ini Waalaikum. ngopi kangen ini semoga menjadi inspirasi bagi kita semua untuk membahas peradaban, terutama melalui NU dan segala banom. Kang Arif, ini kesaksian cinta dulu nih. Monggo Atas niki Kiai niki Mukrimun budi ini menteng dengan kula niki. yang kumpul gerudak-geruduk ini. Selama ini ya
dari saya aktif di organisasi baik itu Ansor maupun MWC, Kiai Mukrimun adalah salah satu kiai terfavorit di Kecamatan Beringin. Wah, terkenal itu dari Terkenal. warung-warung. Kiai paling aktif Di warung-warung terkenal ya. karena setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di ranting-ranting itu, Kiai Mukri yang usianya sudah sepuh tapi jiwanya sangat jiwa muda Wah. dan selalu hadir di kegiatan-kegiatan ranting. Itu Itu saya yang dibanggakan anak kaum muda di Saya Kecamatan tuh Beringin. terasa seperti itu ketika dipijeti di pijetannya itu menunjukkan apa ya, luapan energi yang gigih yang gitu loh. Dan tak lupa luapannya adalah pijatan cinta. Terus yang dawa sithik. Iya. Dan itu sering ditunggu-tunggu anak-anak muda, kaum-kaum Ansor ketika kumpul nyuwun petuai saking Yai Mukri sambil dipijiti oleh Yai Mukri itu rasanya mantap luar biasa. Dan di pondok itu kan biasa tuh pijet-pijetan. Biasa. Saya juga pernah mijeti Kiai Mukri. Kalau saya dipijeti pas lorong ngono kae, tapi dia ya tak jajal aku nak iso ku ngene iki. Terus di NU mungkin bisa lebih apa ya, fokus. Untuk di NU sendiri dulu itu di Kecamatan Beringin NU-nya belum terlalu nampak aktif. Jadi untuk kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu di-upload di media sosial seperti ini itu belum nampak. Nggih. Nah, kemarin setelah konferensi itu usul dari Yai Mukri sendiri, dari kaum-kaum muda bisa meniru langkah panjenengan untuk kegiatan-kegiatan, entah itu kegiatan di lingkup NWC maupun ranting atau kegiatan jamaah-jamaah umum, Iya. itu bisa diangkat Akses. di media sosial sehingga seperti kejadian-kejadian saat ini kan NU sering dibentur-benturkan tadi. Iya, dan itu kalau tidak punya penengah Tidak punya penengah, NU tidak punya media, pasti NU yang kita jadi bulan. nah, Itu makanya lah. harapannya nanti mohon doa restu panjenengan Kecamatan Beringin bisa mendirikan atau aktif di dalam medsos kaitannya dengan apa Iya. PBNU kegiatan. sendiri yang menginstruksikan, yang menganjurkan untuk Masalah jamaah NU aktif di media sosial. Ya, memanfaatkan untuk apa yang gelontor ke Iya. informasi kebaikan ya, dan itu akan dipenuhi oleh kita. Bayangkan kalau 60 juta orang seandainya satu-satu punya sarana seperti itu ya kan, banjir informasi itu dipenuhi NU. Soalnya mau tidak mau kita sudah ketinggalan, tapi tidak ada langkah ketinggalan. Tidak ada. Harus kita kejar. Sudah titi wancine atau wayai. Waya muncul kita Tuhan punya Mas. momentum cinta. Iya, iya. Iya kan. Teman-teman, ini sebelum Kiai Mukrimun cerita jauh atas cerita Kang Arif ini, coba lihat logo NU ini. Iya. Terus bergeser ke kanan, muter sana. bergeser ke kanan ini Kiai Lirboyo ini. Nampaknya, ya kan? Kiai Marzuki, Kiai Abdul Karim, ini Kiai Makhrus ya. Terus bergeser ke sebelah kiri itu, wah ini Gus Mus punya ini. Ya, semoga sehat selalu Gus Mus. Amin amin amin. Nah, juga bisa diliput ini Gus Dur. Tentu setiap warga NU punya foto-foto kayak begini sebagai bi'ainil mahabbah dari hatinya. Ya, itu Mbah Hashim. Ya. Terus bergeser lagi, Lirboyo lagi. Terus beliau apa? Mbak Maimun Zubair kecil nih. Ya, Mbah Maimun. Terus Lirboyo lagi. Terus itu Pak Ini Maftur. Yai Maftur dari Ya, iya lebih juga. Lirboyo. Terus yang pojok Niku itu santri-santri ketika safari Ramadan di sini. oh iya iya. Santri Lirboyo. Nah. Dan teman-teman, ini bagian dari peranan NU yang ada di negeri Indonesia. Bahkan negeri Indonesia ini bagi NU satu misal
di tengah orang terancam Pancasila, NU memberikan fatwa di Muktamar Situbondo, tapi NU Pancasila final. Dan konsensus ini telah dijaga betul oleh NU, sehingga NU isyarat-isyarat itu nanti bisa saya ceritakan di belakang. Yang penting dia nukri dulu genora kesuwen, aku tak ngerokok ngopi sih. Sejarah jenengan kesini dulu itu. Saya kesini dulu belum suasana begini, masih seperti ya jalan jelek, tapi sekarang sudah paving dan bagus, dan nanti kita berkisah tentang waduk baru ya. Monggo. Terima kasih, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan perjuangan, satu riwayat daripada hijrah saya dari Bojonegoro ke Ngawi itu ada. Jenengan Bojonegoro mana? Bojonegoronya Trucuk ya. Oh, Trucuk, seberang ya. Trucuk seberang ya. Jembatan baru sekarang. Iya, bagus ya, Trucuk. Itu ya dikarenakan Katut sama Babon sih. Oh, ngono. Ya, Katut sama Babon. Nah, ternyata tahu-taunya rumah saya di sana juga desa, di sini di Ngawi malah lebih daripada Desa namanya Pedalaman. Pedalaman, ya benar. Alhamdulillah dengan mengetahui kondisi daripada kampung saya yang saya tempati bersama nyai saya, ternyata saya ternyuh sekali ya. Ternyuh dikarenakan pada tahun sekitar 99 itu ya. Iya. Itu masyarakat desa itu saya ternyuh dikarenakan banyak sekali masyarakat atau orang-orang Ya, masih yang awam gitu ya. belum sama sekali mengenal tentang agama. Malah padahal itu tahun semono 99 Indonesia wis Banyak merdeka sekali. sekian puluh tahun. Sangat-sangat ketinggalan sekali terkait dengan masalah agama. Dan itu bagimu tantangan dakwah. Tantangan berat, maka dari itu timbul ghirah saya, semangat saya. Akhirnya saya telateni ya. Pada waktu itu saya kumpulkan anak kecil-kecil. Ketika sore habis sholat asar sampai maghrib, itu anak-anak kecil itu di rumah dulu saya, di rumah mertua, kumpulnya ngaji di rumah mertua. Tahun Belum ada sekitar musola ini ya? belum ada, sekitar tahun 2000 ya. Nah, dikarenakan di rumah sudah berisik, tidak muat anak-anak, akhirnya timbullah rasa keinginan punya musola ini di depan ini. Iya, yang dulu Ya. juga sudah saya Dan akhirnya mertua saya pada waktu itu masih hidup, mertua yang laki-laki masih hidup, dibikin musola ini. Alhamdulillah dengan disengguyung masyarakat Gandong sekitar musola, akhirnya musola menjadi musola untuk peribadatan dan tempat kegiatan agama. dan teknismu itu menempuh jalur Kiai Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari itu merubah cukir yang dalam tanda petik di wilayah pabrik tebu yang hedonis itu. Beliau tidak mengkritik mereka dalam khaliahnya, tetapi memotong mata rantai keburukan itu dengan cara mendidik anak kecilnya. Begitu anak kecil dididik, ini telah turun tiada lah walik grempiang. Ya, beliau butuh Persis ya. 100 tahun itu seperti itu. Jadi ini sangat bagus. Terus di NU, Nah, terus akhirnya saya sekitar berjalan tahun demi tahun, saya mengenal sama tokoh beringin yang namanya Haji Ahmad Romlan itu. iya, Terus saya disuruh membuat ranting ya, ranting NU desa. ya memang NU sejak dulu ada, tapi kan belum Belum ada. merangsek ke ranting. Belum ada di sini tuh, belum ada yang namanya NU tuh, orang mengucapkan NU aja itu takut ya, takut sama sekali. Bahkan masya Allah, ini pakai sarung aja itu takut pada waktu itu. Terus akhirnya sama Yai Romlan disuruh membuat ranting. Ranting belum ada satu periode, satu masa khidmah, saya diangkat disuruh diberingin dia mengganti posisi Yai Romlan ketika itu menjadi Surya di
Lah ya Romlan kan menjadi pengurus di PCN. Ya, di Suriah tentu posisinya agak lebih ringan karena sebagai konsultan. Nggih. Yang berat ini. Nggih, Yang harus bagian lapangan. karena sejak muda dulu kegigihanmu bisa terwarisi. Walau sekarang saya melihat penjenengan juga masih tampak muda, mungkin karena terpantul oleh semangat anak-anak, semangat Alhamdulillah, betul. Iya, Kiai Mukrimun. Ini teman-teman, di wilayah ini saya tunjukkan dulu, ini dekat dengan Waduk Pondok yang terkenal itu, dan sekarang menjadi destinasi masyarakat karena dibikin berkunjung, rekreasi keluarga. Ya cuman agak sepi tentu sejak Covid ini ya. Betul ya. Nah, dan ini kita lihat ini suguhan Kiai Mukrimun ini polo gandul, Polo pendem. Ya ini juga polo pendem, ini tape, akan enak tadi. Ciri khas ala pegunungan ala Bisa. pedalaman. Ini teman apa Wimbili. Bili ini kemenyil loh teman-teman. Ini kan asli dari Asli. Gusti Allah ini. Makanan berserat tanpa ada unsur kolesterol. Dan memang ini Kiai Mukrimun, Kang Arif. Saya ajak masyarakat untuk kembali menyukai yang asli ini. Dan nanti kita tidak terprovokasi oleh industri. Tapi masyarakat petani kita hidup, tanah hidup, dan kita menghargai para petani yang negeri agraris ini. Teman-teman, jenengan tentu Mas, ada kesaksian dinamika Waduk Pondok itu tentu gini. Setiap kali ada destinasi itu kan kita jagani ya, efek-efek negatif. Satu misal saya menegur di Karimun itu Mbah kedua loh, cuman saya minta tolong MBC di Karimun itu, ini salam saya dari Ngawi, dari Imbringil, supaya diatasi jangan sampai turis-turis itu keluar kampung dengan naik motor dan sempakan dan harus ditegur entah pakai sarung, pakai yang penting jangan terlalu begitu vulgar gitu ya. Kalau di Waduk Ndero bagaimana perkembangan destinasinya? Kalau di Waduk Ndero sendiri itu Waduk Pondok ya? Iya, Waduk Pondok, tapi terkenalnya itu Waduk Ndero ya. Oh, ngono. Bukan Waduk Gandong. Padahal yang punya Lurah Gandong. Yang punya Lurah Gandong. Waduh. Iya. Terkenalnya di kota itu Waduk Ndero ya. Iya. Jadi pada dasarnya gini, kalau di sini itu kan awalnya dulu hanya destinasi wisatanya hanya lingkup Waduk Pondok. Ya. Tapi sekarang ada tambah kolam renang. Oh, yang mau saya tinjau itu. Nah, yang kemarin mau ya tinjau nanti ke tetap sana. sampai ke sana nanti. Dengan kondisi lokal itu masing-masing desa di Kecamatan Beringin saat ini itu sudah membentuk yang namanya Perdes Kewenangan Lokal Desa. Iya. Jadi bagaimanapun perkembangan destinasi wisata itu tetap mengacu pada kondisi lokal lingkungan masyarakat, termasuk moralitas karena itu Jangan memanfaatkan. sudah masuk dalam peraturan kewenangan tersebut. Nah, ini yang saya harapkan. NU bisa memberi warna. Kalau jenengan Mas Kiai, sudut pandang terhadap Waduk Pondok ini. Kalau dulu ketika saya baru datang Waduk Pondok itu kan destinasi wisatanya itu cuma itu kan perahu keliling ya. Terus di tengah ada rumah-rumah apa itu jenenge? Keramba. Jadi peningkatan Waduk Pondok sekarang ini itu luar biasa ya. Nah, dengan adanya apa niku termasuk kebersamaan kepala desa ya. 10 desa. Itu kan membuat semacam BUMDes ya. BUMDes bersama. Akhirnya timbullah itu membuat kolam renang ya. Tambahan Milik bersama. Itu milik bersama. daripada berenang di waduknya Di waduk kan bahaya. Akhirnya
insya Allah nanti ke depannya itu mau ditambah lagi sama Pak Camat. Ya. Mau yang itu baratnya kolam renang itu kan ada gua. Gua. Itu mau diperbaiki. Jadi nanti di situ tuh menjadi lokasi wisata baik kolam renang maupun wisata yang lain, insya Allah nanti semua bisa diakses. Iya. Dan saya sangat cocok ini Seperti kan. paket wisata. Ini paket Kang Arif, orang sekarang di kota itu karena seperti itu pola hidupnya dan dikritik oleh Rama lewat lagu itu ada Ibu Kota judulnya. Itu dia menerangkan egoisme, individualisme, dan itu bertentangan dengan adiluhung bangsa kita. Dan sekarang orang nampaknya secara alamiah kok beringsut ingin menuju ke desa-desa, ke kampung-kampungnya sebagaimana bodoh ini orang anggar bodoh tok Kang Kiai Mukrim. Saiki malah ya nak liburan. Betul, Kan betul. rame ya jadi. Iya kan? Sabtu Ahad itu rame. Dan ini harus kita kelola dan kita warnai, jangan sampai ya terkotori oleh hal-hal yang negatif. Mesti ono lah, ono barang nandur pari apa tukul apa? Suka teguh. Ono sukete ya diwaton, ya seperti itu. Nah, Syekh Rumi, kowe kok ora pati sabar karo keburukan. Mbok kowe lunga ono endi kono sing kira-kira ora ono elek. Mesti ono elek. Mesti ono. Ono padang, ono peteng, nak wong Jawa ngono. Ono apik, ono elek, dan itu hanya untuk apa ya, keasikan dialog. Jadi teman-teman, ini nanti saya akan tunjukkan ya sekilas destinasi waduk ya, biar diliput melalui selingan dialog ini. Dan saya mendoakan Mas Kiai Mukri dan Kang Arif ini salam kepada MWC-nya, Tanfid, siapa namanya? Vanilla Arifin. Terus salam juga kepada seluruh 10 kepala desa yang akur itu. Juga Pak Camat juga salam dari saya selaku sahabat penjenengan dalam mendorongnya. Karena NU ini memiliki satu peranan besar di wilayah desa, di kampung, di dusun-dusun, dan NU insya Allah akan memberkahi bagi semua orang. Dan tentu satu, kalau dengan aktif seperti ini, satu diakui santri oleh Mbah Hashim Amin. di dunia akhirat. Yang kedua, hidupnya didoakan Mbah Hashim berkah. Yang ketiga, kalau mati didoakan beliau husnul khatimah. Amin. Kemudian terakhir yang saya sampaikan bahwa NU lewat Mbah Hashim dikasih kado 2 oleh Mbah Khalil Bangkalan. Pertama tongkat komando dan yang kedua tasbih. Ternyata 2 hal ini ditanyakan pada Mbah Khalil. Mbah Khalil menyatakan untuk tongkat komando ini temani Indonesia. Maka Indonesia kita lihat NU sepanjang sejarah Republik ini tidak pernah berkhianat kepada bangsa. Malah kalau bangsa terancam secara ideologi atau kesatuannya, NU pasti turun gunung. Tidak sendirian, bersama seluruh komponen bangsa untuk menjaga negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, tasbih ini ternyata maknanya tidak sekedar untuk wirid ya. Iya. Enggak ada, untuk persatuan dan kesatuan disimbolkan dengan tasbih. Ya Mukri, ini kami kira cukup dulu, singkat, dan lain waktu kita nanti masih banyak pendampingan. Terima kasih. Kalau ke kerajinan masyarakat. Oh iya, ada satu yang terlewat ya. Oh, Kang Arif. Jadi panjenengan kan selaku tokoh NU dari Iya. yang masuk ke pengurusan PB juga ya. Iya di Matur suwun sangat. Les Ini bumi. untuk Les bumi. Les bumi. Oh iya. Untuk perkembangan kaitannya dengan apa? Home industry seperti kerajinan dan lain sebagainya tadi. Iya. Bumdesma yang dibentuk oleh Pak Camat melalui 10 desa, kepala desa di Kecamatan Beringin itu memunculkan home industry yang sudah disediakan di Lapaknya ya. lapaknya itu di samping kolam Renang. renang itu. Nanti akan Itu saya ada kerajinan bambu, ada home industri dari makanan seperti ini. Makanan tradisional. kuliner ya. Kulinernya. Iya. Iya. Ini ya, saya sendiri di Jamiah Toreko itu posisinya di budaya dan kesatuan bangsa. Jadi
budaya dan dakwah, ya, posisi saya. Sehingga Habib Lutfi sendiri menyatakan untuk menyusup menemani masyarakat. Jadi kiai dianjurkan beliau jangan berpangku tangan. Nah, iso profil kayak Kiai Mukri ini. Delusak-delusuk, iso pedhok nang warung, iso pedhok nang agar masjid, ya, nang alas macul. Yang terakhir Kiai Mukri, waduk itu dibikin oleh negeri ini atas analisis aspek dinamika pertanian. Saya ingin cerita supaya ini menjadi inspirasi bagi dulur-dulur kita yang di lingkungan waduk dimanapun, dan kita berdoa waduk dimanapun dijaga, soalnya itu untuk akses pertanian. Kita mau Kiai Mukri sekilas bercerita tentang fadilah, ya. Fadilah waduk pondok ini bagi pertanian di lingkungannya. Sejauh mana dia berperan seperti Kedungapur, ya, Jatiluhur, di mana-mana. Ya, dengan adanya waduk yang jelas itu banyak sekali fadhailul amalnya untuk petani. Tentu ya. Tentu ya. Saya lihat tadi musim kemarau masih Tentu saja ya. mengalir seperti Tentu ini. ya. Dengan adanya waduk itu ternyata satu itu ekonomi umat yang jelas. Ekonomi umat itu bisa terangkat. Terangkat. Bahkan Terus, di sini tani kok setahun ping telu. bisa 3 kali. Kalau 2 kali itu biasanya itu dalam kurun 1 tahun itu hujannya nggak begitu banyak ya. Nah, sekarang kan musimnya sudah musim tanam ketiga ya. Musim tanam ketiga. Nah, untuk tahun ini musim tanam ketiga itu hanya 50-50 ya. Jadi sebagian itu menanam padi, sebagian jagung. Yeah. Dan manfaat daripada musim tanam ketiga ini adalah kembali lagi kepada masyarakat petani yang menggunakan untuk pakan ternak. Dikarenakan musim kemarau itu kan sangat kurang sekali makan ternak. Nah, dengan adanya waduk untuk musim tanam ketiga ini, biasanya orang-orang gunung yang tidak punya air itu otomatis itu membantu sekali. Membantu sekali. Di samping itu ya untuk kebutuhan ya sumber ya, kebutuhan rumah tangga, dan ini fadilah waduk. Kalau Kang Arif sepanjang ini mungkin sudut pandangnya lain dari sisi mana waduk yang dikenal dengan Kalau waduk setahu saya itu ya yang jelas banyak. Manfaat utamanya di sektor pertanian. Itu kan dikelola oleh miliknya Bengawan Solo tadi. Jadi tidak, sebenarnya kalau sesuai dengan aturan itu tidak boleh digunakan untuk destinasi wisata. Gitu. Makanya salah satu alasan mendirikan BUMDes itu sebagai pendorong bagaimana waduk ini mampu menyupport bermanfaat tidak hanya di sektor pertanian namun di bidang usaha. Jadi masyarakat yang ada di Kecamatan Beringin khususnya di Desa Gandong itu mampu menjual produksinya, menjual hasil panennya itu di home industri yang disediakan, sehingga memunculkan pendapatan baru bagi masyarakat sini. Ya, inilah NU yang dituntut bergerak ke ranah itu. Dan tadi saya bilang Kang Mukri, ini siaran Jagong Kangen ini sebagai inspirasi kita tetap aktif di organisasi. Ya, keluarga tetap survive ya, dan juga fadilah lain yang penting yang terangkat dari Kang Arif atau Kiai Mukri. Teman-teman, kami kira sekilas info ini akan, ya saya harapkan menjadi inspirasi dan pendorong bagi MWC dimanapun ya, karena ini siaran pada level MWC. Dan salam saya kepada semua pengurus ini, kepada MWC Beringin, dan tentu kalau ketemu Pak Dalang jawab Pak Sukarti salam juga. Saya kangen dan nanti tetap sampai ke sana. Saya mau siaran
bersama beliau. Dan sekian kami kira shoot ini, dan kita semangat ini Kang Arif ya halal waton, terus Ajib ini MWC beringin Allahumma suge ide, suge karya, suge sehat, dan suge dunia, juga suge sedulur, suge ilmu terakhir. Dan I love you kudu iso Kang Arif. Ya mukrim wis iso. Sangi sore anu janggut. Nah, sip. Dan mari kita pakaikan MWC beringin berkah luar biasa ya, begitu, untuk menyemangati diri kita bersama. Yuk, MWC NU beringin berkah luar biasa. Wah, kurang kompak. Aku sing muni MWC NU beringin, jenengan sing berkah luar biasa. MWC NU beringin berkah luar biasa. Sekian dan teman-teman, saya akan like, comment, share, dan subscribe ke Kiai Budi Channel untuk melihat mozaik peradaban di Nusantara ini sebagaimana NU MWC beringin yang begitu bergerak secara dinamis, aktif, dan sangat-sangat berguna bagi masyarakat luas. Amin amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.